Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ulfah Nurwahdah, bisa dipanggil Bu Ulfah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita belajar. Lihat, di hadapan kalian ada anak yang sedang menikmati udara di lingkungannya. Tahukah kamu apa yang menyebabkan udara di lingkungan itu terasa sangat segar? Ya, betul sekali. Udara terasa segar karena di dalam lingkungan itu terkandung banyak sekali oksigen. Setiap makhluk hidup itu pasti bernafas. Manusia pun demikian, manusia pasti bernafas. Tahukah kamu apa alat pernafasan pada manusia? Oke, sekarang kita akan pelajari sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah organ pernafasan manusia. Yang pertama itu adalah hidung. Hidung ini terdiri dari dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung kemudian menuju ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan juga lendir. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara, sedangkan lendir ini berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk, sehingga udara yang masuk itu tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembab. Kemudian organ pernafasan manusia yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian yang ketiga adalah laring. Nama lain dari laring adalah tekak atau jakun. Ini merupakan pangkal tenggorokan yang berada di bawah faring. Laring ini terdiri dari 9 susunan tulang rawan yang berbentuk. Organ pernafasan manusia yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan. Di dalam trakea itu terdapat silia. Silia berfungsi untuk menolak benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Trakea memiliki percabangan yang disebut dengan bronkus. Jadi organ yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus berfungsi sebagai jalan masuknya udara menuju paru-paru. Bronkus terdiri dari bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Percabangan dari bronkus dinamakan bronchiolus. Jadi, organ yang keenam adalah bronchiolus. Di setiap ujung bronchiolus itu terdapat gelembung-gelembung halus yang dinamakan alveolus. Jadi, organ yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Alveolus ini letaknya berada di dalam paru-paru. Paru-paru dilindungi oleh suatu selaput yang dinamakan selaput pleura. Selaput pleura ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan menipis. Oke, selanjutnya yang kedua adalah proses pernafasan pada manusia. Udara masuk melalui hidung, dilanjutkan ke faring, menuju laring, menuju trakea, menuju bronkus, menuju bronchiolus, dan terakhir ke alveolus. Di alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk selanjutnya, udara keluar melalui lubang hidung melalui hembusan nafas. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Apakah anak-anak sudah memahami proses pernafasan pada manusia? Untuk menguji dan melatih pemahaman kalian, ayo sekarang kita buat sebuah kalimat pertanyaan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Kita bisa buat pertanyaan sebanyak-banyaknya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Namun sebelumnya kita belajar terlebih dahulu tentang kata tanya. Berikut ini contoh kata tanya menggunakan kata apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, cepat lambatnya kita dalam menarik nafas itu tergantung pada aktivitas yang kita lakukan. Sebagai contoh, saat kita menyanyikan sebuah lagu, maka kita harus mengatur pernafasan kita agar lagu yang kita
sampaikan itu enak didengar. Selain memiliki suara yang enak didengar, memahami nada juga harus kita perhatikan. Kita dapat menyanyikan lagu dengan benar. Salah satu unsur dari sebuah lagu adalah tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang terdiri dari 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki yang itu adalah 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua, kita membuat kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Demikian pembelajaran kita tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk menguji pemahaman anak-anak, Bu Guru sudah siapkan soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Ini merupakan soal melalui Google Form. Jadi anak-anak catat dulu linknya, kemudian anak-anak nanti bisa dikerjakan secara mandiri di rumah. Berikut link yang dapat anak-anak catat. Sudah dicatat? Ya, bagus. Anak-anak bisa belajar soal evaluasi di rumah untuk mengetahui seberapa atau sejauh mana pemahaman anak-anak memahami pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.